Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Aufa. Saya dari kelas 11 RPL 1 Presensi 21 SMK Negeri 2 Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan sebuah materi mengenai database MySQL, PHPMyAdmin, dan XM. Sebelumnya tentang database MySQL, PHPMyAdmin, dan XM ini kita akan menjelaskan mulai dari pengertian, lalu juga apa itu fungsi dari database sendiri, apa sih fungsi MySQL, apa sih fungsi PHPMyAdmin, dan apa sih juga fungsi XM itu. Nah, keempat bagian ini tuh akan kita gunakan atau akan penting saat kita ingin membuat sebuah database, ya. Database itu diperlukan untuk setiap bagian agar kita dapat mengetahui apa saja sih yang ada di dalam sebuah seperti apa saja strukturnya gitu. Saat kita ingin sebisa membuat web atau kita ingin membuat sebuah tabel yang dapat diisi, nah itu tuh kita perlukan yang namanya database. Nah, tanpa basa-basi lagi, saya akan mulai menjelaskan agar kalian juga tidak bingung ya. Ya, di sini pengertian database. Database adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data dengan mudah. Database dari kumpulan data yang terorganisir untuk satu atau lebih penggunaan dalam bentuk digital. Jadi penggunaannya gak cuma satu, ada banyak penggunaan yang ada banyak fungsi yang dapat kita gunakan di database. Nah, database digital di-manage menggunakan database management system atau DBMS yang menyimpan isi database, mengizinkan pembuatan dan maintenance data, pencarian, dan akses yang lain. Nah, beberapa database yang ada saat ini contohnya itu seperti MySQL, SQL Server, Mesh Access, Oracle, dan PostgreSQL. Lanjut, setelah pengertian database, kita masuk ke pengertian XM. Nah, apa sih XM itu? XM adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari Apache, MySQL, PHPMyAdmin, PHP, Perl, FreeType, dan lain-lain. FreeType 2, maaf. XM berfungsi untuk memudahkan instalasi di lingkungan PHP, di mana biasanya lingkungan pengembangan web memerlukan PHP, Apache, MySQL, dan PHPMyAdmin serta software-software yang terkait dengan pengembangan web. Dengan menggunakan XM, kita tidak perlu menginstal aplikasi tersebut satu persatu. Nah, paket aplikasi perlu diekstrak dan diinstal terlebih dahulu dengan XM-nya sesuai dengan jenis OS-nya. Ya, jadi ketika kita ingin menginstal XM untuk keperluan mengembangkan web, kita harus sesuaikan juga dengan operasi sistem yang ada di PC atau laptop kita. Apakah menggunakan Windows berapa, Windows 7, Windows 10, Windows 11, atau Windows 8, mungkin Windows XP atau Linux mungkin. Ya, itu bisa semua. Nah, pengertian MySQL nih. MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database-nya. Nah, lisensi MySQL adalah Force License Exception. Nah, yang pastinya udah terjamin lah lisensinya ya. MySQL tersedia untuk beberapa platform, yaitu ada versi Windows dan versi Linux. Untuk melakukan administrasi secara lebih mudah terhadap MySQL, Anda dapat menggunakan software tertentu, diantaranya adalah PHPMyAdmin dan beberapa contoh lainnya. Oke. Pada kali ini kita akan menggunakan PHPMyAdmin yang ada di dalam bundle XM yang dapat diperoleh di webnya langsung. Nah, lanjut. Ada pengertian PHPMyAdmin juga. Jadi ini sudah pengertian keempat materi kita tadi. Nah, PHPMyAdmin adalah salah satu software gratis yang ditulis dalam bahasa PHP dan merupakan software yang paling populer digunakan untuk mengolah tabel dan data pada database melalui web. PHPMyAdmin mendukung berbagai operasi database seperti MySQL maupun MariaDB. Nah, tugas yang dimaksudkan seperti PHPMyAdmin ini yaitu adalah mengelola database, dapat juga mengelola tabel, mengelola kolom, memberikan indeks, user permission, dan banyak hal lainnya untuk sebuah web di database kita. Nah, di sini kita masuk di membuat database ya. Membuat database dapat dilakukan dengan cara ini. Nanti kita langsung ke prakteknya.
Nah, untuk mengisi data di dalam sebuah tabel dapat dengan mengklik line insert tabel adalah sebuah set elemen data yang diorganisasikan menggunakan sebuah model vertikal atau disebut field atau horizontal. Nah, sebuah tabel memiliki jumlah kolom tertentu. Tabel dapat juga disebut dengan reload. Sebuah database dapat memiliki atau lebih tabel. Sebuah tabel dan dapat memiliki fitur sebagai berikut. Itu yang pertama adalah primary key ya. Jadi dalam setiap database itu perlu banget yang namanya primary key. Apa sih primary key itu? Nah, primary key adalah sebuah key yang unik yang menyatakan ID dari setiap baris. Jadi primary key itu merupakan hal unik, hal kunci yang setiap baris itu harus memiliki hal itu, di mana di primary key ini dia tidak bisa ditiru atau dia tidak bisa di-copy oleh baris-baris lainnya. Jadi semisal kita bikin di kolom pertama itu primary key-nya itu sebuah ID setiap orang, ID setiap user itu kan berbeda-beda. Ada ID mungkin ada orang pertama ID-nya 112. Otomatis ketika orang pertama ID-nya 112, nah di orang kedua itu ID-nya pasti berbeda. Dia memiliki ID berbeda lagi. Mau 113 atau 114, pasti ID-nya berbeda gitu. Itu adalah sebuah primary key yang membedakan di antara kolom pertama dan juga kolom kedua ya. Jadi setiap kolom, setiap baris, setiap tabel itu harus memiliki satu primary key. Lalu juga ada auto increment, sebuah field yang bertambah nilai secondnya ketika ada data yang dimasukkan. Nah, lanjut lagi nih dia fungsi XM. Nah, fungsi XM itu ada 3. Yang pertama adalah menginstal WordPress offline, lalu juga ada mengelola database phpMyAdmin dan membatasi apa? Ya, pokoknya itulah membatasi ya. Nah, komponen utama XM. Konfigurasi komponen ini berfungsi untuk mengatur berbagai pengaturan dasar. Contohnya, kita bisa mengatur aplikasi text editor browser yang dibuka default dengan XM. Bener banget. Nah, htdoc itu memiliki bentuk sebuah folder. Nah, folder di mana komponen ini digunakan sebagai lokasi penyimpanan folder dan file yang akan ditampilkan melalui browser. Jadi, ketika kita sedang membuat sebuah kolom, membuat sebuah database dengan menggunakan XM ini, kita bisa menyimpan rancangan kita itu di yang namanya htdoc ini. Htdoc ini jadi kita menyimpan dulu, kita nge-save as dulu berupa htdoc. Nah, setelah di save as itu barulah kita bisa membuka database kita melalui web yang langsung kita ketikkan di Google yang sudah di save dengan htdoc ini. Nah, lalu ada panel control XM. Nah, apa itu panel control XM? Ini merupakan komponen untuk mengelola komponen lain yang tersedia dalam XM. Nah, dengan kontrol panel, kamu bisa mengatur konfigurasi Apache, MySQL, config, dan sebagainya. phpMyAdmin XM seperti namanya, komponen ini berfungsi untuk mengelola database dari browsermu. Nah, XM PHP memungkinkan kamu untuk mengelola maupun membuat folder database kamu. Lalu juga ada netstat. Komponen ini menyediakan fitur monitoring untuk menyatukan port XM yang digunakan oleh aplikasi lain. Umumnya jika port sudah digunakan oleh aplikasi lain, XM tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya ya. Lalu juga ada sintaks SQL. Ini adalah beberapa sintaks SQL yang menurut saya intinya ya, pentingnya, yang paling penting itu ada ini. Ada create itu ya seperti bahasanya kita bahasa Indonesia kan, create adalah membuat ya. Kita juga dengan create kita dapat membuat tabel baru dan juga kolom baru dalam sebuah database kita. Alter itu digunakan ketika kita ingin mengubah struktur tabel. Jadi ketika kita sudah membuat tabel dan kita akan mengubah strukturnya, gitu kita sudah menggunakan alter. Rename itu ya dapat diartikan juga dengan mengubah sebuah nama di tabelnya ya, database-nya ya. Lalu ada drop itu menghapus buat database, tabel maupun kolom hingga indeks. Jadi drop itu untuk menghapus, alter itu untuk mengubah. Nah, untuk show yaitu digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang kita buat ya. Ada juga fitur phpMyAdmin. phpMyAdmin memiliki fitur yang cukup lengkap untuk mengelola database. Software ini awalnya bertujuan baik teman-teman, kita kembali lagi ke fitur phpMyAdmin. Maaf sebenarnya dari kendala. Nah, fitur phpMyAdmin ini cukup lengkap untuk mengelola database karena software ini awalnya bertujuan untuk mempermudah pengelolaan database melalui web. Nah,
Berikut ini adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh PHP-MyAdmin, yaitu seperti memiliki tampilan user interface, mendukung fitur-fitur MySQL, mengelola database, tabel, view, field, dan index. Lalu juga ada menjalankan edit, menjalankan dan tandai SQL, statement apapun, bahkan batch queries, mengimpor data dari CSV maupun SQL, mencari apapun pada database juga bisa di PHP-MyAdmin. Nah, apa sih kelebihan PHP-MyAdmin? Nah, dari yang saya simpulkan, itu tuh PHP-MyAdmin memiliki 4 kelebihan. Yang pertama adalah tampilan user interface yang intuitif dan mudah digunakan. Jadi interface-nya itu mudah lah untuk kita pahami gitu. Lalu yang kedua adalah menambahkan banyak user dan mengelola banyak server, itu pasti. Dan yang ketiga itu bisa dijalankan di berbagai server dan sistem operasi serta dapat mengekspor berbagai data. Nah, yang keempat itu eksekusi statementnya itu untuk sebuah database itu sangat kompleks lah untuk penggunaan PHP-MyAdmin ini. Nah, terus juga ada cara install PHP-MyAdmin. Nggak banyak sih untuk cara install PHP-MyAdmin itu. Yang pertama buka kontrol panel, bukan cara install ya, ini cara mengaktifkan PHP-MyAdmin. Karena PHP-MyAdmin itu tinggal buka di Google aja udah bisa gitu. Nah, yang kita perlukan tuh cara menginstal XAMPP. Cara menginstal XAMPP, kita tinggal cari aja download XAMPP di web atau browser kalian, tinggal ketik download XAMPP, ya udah, terus sesuaiin sama operasi sistem kalian, baru tuh kalian bisa download operasi sistem aplikasi XAMPP. Nah, ini tuh cara mengaktifkan ya PHP-MyAdmin. Jadi PHP-MyAdmin itu digunakan ketika XAMPP kalian sudah ada gitu, sudah download ataupun sudah diaktifkan terlebih dahulu sebelumnya, agar kalian bisa membuka PHP-MyAdmin ini. Nah, itu cara membuka PHP-MyAdmin itu kalian tinggal buka Google, buka kontrol panel, lalu aktifkan kontrol panel melalui hosting ini ya, http domainanda.com ini, lalu pilih menu PHP-MyAdmin dan akan terbuka web browser PHP-MyAdmin dengan beberapa fitur di dalamnya. Dan sekian dari presentasi dari materi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke bagian prakteknya. Nah, oke teman-teman, di sini ada beberapa cara atau beberapa ada cara untuk mengaktifkan PHP-MyAdmin untuk, atau lah lebih lengkapnya untuk kita membuat sebuah database lah ya. Oke, karena PHP-MyAdmin itu untuk membuat sebuah database. Nah, oke, jadi kita akan lanjut ke praktek untuk membuat database-nya. Yang pertama, kalian tadi udah install dulu XAMPP control panel ini ya. XAMPP, setelah kalian install XAMPP ini, kalian pilih yang menu control panel, dan mungkin saya untuk jadikan desktop, saya masukkan desktop karena agar mempermudah saya juga ya untuk membuka atau untuk lebih efektif lah untuk buka, untuk bikin sebuah database lagi. Nah, jadi kita buka XAMPP-nya sama aja ini, buka XAMPP control panel. Nah, di sini untuk mengaktifkan PHP-MyAdmin itu kita hidupkan namanya Apache dan juga MySQL. Kita start aja, kita tunggu. Nah, ketika ini udah jadi stop lagi, udah bukan start lagi ya, terus juga Apache-nya itu udah, Apache sama MySQL itu udah warna hijau seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian, udah warna hijau. Oke, kita minimize dan kita langsung ke sini, masuk ke website kalian, masuk ke Google kalian, maaf. Kita ketikkan PHP-MyAdmin localhost. Ini salah ya, nggak ke detect, tapi nggak apa-apa sebenarnya, tadi nggak buka aja. Maaf ini agak nge-lag, kita tunggu dulu beberapa. Nah,
dipencet. Oke, di sini kita udah masuk ke tampilan PHP My Admin, guys. PHP My Admin kalian bisa lihat di ujung bagian kiri ini. Ini dia PHP My Admin. Ya. Udah, cara mengaktifkan PHP My Admin simple. Hanya kalian tinggal cari PHP My Admin /localhost. Habis itu kalian klik, udah. Itu kalian langsung mengarah ke PHP My Admin kalian. Ini enggak terlalu gimana. Nah, di sini ya saya akan mengajarkan sedikit ya, akan memberitahu kalian sedikit tentang cara untuk membuat database-nya. Yaitu yang pertama adalah di sini kalian bisa pilih new. Ini yang pernah saya buat, yaitu database suatu arsip perusahaan. Di sini kita bikin new. Ini ya harusnya dengan new ini sudah mengarah langsung, tapi belum bisa ya ternyata ya Pak. Link with main panel, ini database yang pernah saya buat, bukan ini yang saya maksudnya. Nah, harusnya tuh untuk membuat sebuah database nanti bakal gini keluarnya. Di sini harusnya kita new, kita buat create database name, bukan new. Coba kita kasih nama testing data ya. Ini udah gini aja, kita create. Ini dia new database yang kita buat. Di sini saatnya setelah kita membuat database, kita akan membuat sebuah tabel ya. Tabelnya itu kita bisa kasih nama terserah kalian. Mungkin kita akan buat contoh perumpamaan itu sebuah database perusahaan aja, database ya udah database sekolah aja ya. Kita bisa bikin tabel name nama guru. Oke, kita lupa pakai underscore guru. Number of column 4 aja cukup. Coba kita create. Ini dia nama itu menggunakan varchar. Namanya yang pertama itu kita bisa bikin nama, terus length atau values-nya bikin 0. Ini tuh ID ya, default. Udah cukup. Nama varchar, ID-nya udah 0. Di sini kita bikin selain guru itu punya atribut nama, guru punya atribut apa lagi? Guru itu punya atribut nama bukan 0 ya, maaf, karena nama itu mungkin orang bisa sama. Sini aja ID. Bisa guru itu punya yang namanya ID, terus kasih integernya
dan di sini kita bikin 0. Di sini jadi nggak 0. ID mapel mungkin ya. Jadi guru itu mengajar apa, kita pakai varchar juga. Ini kasih 16. Bebas sih 50. ID integer, ID-nya itu maksimal 10. Mapel itu bebas juga sebenarnya, maksimal kasih 15 aja ya. Mapel, jadi nama ID mapel ada bidang aja lah ya, bidang. Oke. Apalagi guru itu punya gender aja ya. Jadi guru itu tuh kita cuma punya LAKI kita kasih 10, laki-laki atau perempuan aja. Nah, udah ini kita udah bikin 1. Di sini saya jelaskan dulu, nama itu nama tabel yang akan kalian bikin. Itu nama, ID, bidang dan genre sesuai dari kita yang bikin tadi. Itu sebuah guru ya, database guru. Jadi guru itu punya atribut apa aja sih gitu. Guru itu punya nama pasti kan. Itu setiap guru itu juga punya ID. Nah, setiap guru itu juga punya bidang. Jadi ada guru yang ngajar bidang bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia, ada yang ngajar bahasa Inggris atau apa. Itu masuknya sini. Terus gender itu laki-laki atau perempuan. Nah, gender itu cuma ada 2 pilihan. Di sini type-nya saya akan jelaskan. Mungkin yang simple dulu ya. Ini ada 4 ya, ada 4 tipe data. Tipe data yang simple. Itu ada varchar, integer, varchar, text, dan date. Integer itu tipe data yang menggunakan ketika kita ingin membuat suatu angka itu menggunakannya integer. Nah, di sini kan kita menuliskannya nama. Nama itu kan nggak ada tuh yang tulisannya angka kan, jadi kita bikinnya varchar. Oke guys, maaf lagi-lagi ada kendala ya dari aplikasi rekamannya. Oke, kita lanjut lagi tadi menjelaskan soal ini ya. Di sini kalau menggunakan varchar itu ketika kita ingin menggunakan suatu jadi di tabel itu kita nggak bisa sembarangan ngisi guys. Jadi kita harus pakai ini tuh type-nya, ini artinya itu untuk mengaturnya. Oke. Gimana ya menjelaskannya ya? Jadi ketika muncul sebuah nama, ini kan kita ngasih tabel untuk nama kan. Nama itu tipenya apa? Varchar. Jadi kita nggak bisa ngisi sembarang namanya 1, 2, 3, 4, 5, nggak bisa, karena cuman kita kasih varchar gitu loh. Jadi varchar ini apa ya? Ya untuk mengatur kita. Jadi kalau intinya ya, kalau di semisal buat untuk bagian nama itu kita biasanya menuliskannya menggunakan kalimat. Jadi ketika kita semisal menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk angka, mereka bukan nggak bisa gitu, nggak kedetek lah intinya. Ya, jadi di sini kita menggunakan varchar dan dibatasi 50 huruf gitu ya. Nah, untuk ID itu pakainya integer karena ID itu kan sebuah angka. Jadi kita pakai integer untuk memasukkan subjek di ID. Nah, ID itu juga 0 ya. Sifatnya itu 0, atau setiap guru itu pasti beda-beda ID-nya itu 0. Pakainya 0 makanya. Jadi enggak semua defaultnya itu kita jadikan 0 semua, enggak ya, karena yang berhak dijadikan 0 atau tadi primary key itu cuma satu bagian, itu di sini kita bikinnya ID. Kita kasih integer juga karena integer itu menggunakan untuk tipe data yang akan kalian gunakan itu berbentuk angka, itu menggunakan integer. Jadi ketika ID kalian diisi A1, 2, 3 itu nggak bisa. Karena apa? Karena A itu kan udah termasuk di huruf gitu. Jadi ini integernya ya kita settingnya untuk guru itu ID-nya tuh angka semua ya. Udah, jadi integer ini untuk angka, varchar itu untuk kalimat, teks ini untuk overall sebenarnya. Jadi teks ini bisa angka, bisa kalimat. Tapi teks itu sebaiknya digunakan untuk tabel-tabel yang memiliki luas bisa diisi dengan luas gitu, bisa dengan banyak, bisa diisi banyak. Kayak contohnya ini kan nama kan nggak perlu banyak tuh. ID juga nggak perlu banyak kalau setiap guru punya nama dan ID. Bidang itu juga nggak banyak,
gender juga gak banyak, gender cuma 2. Nah di sini kalau pakai teks, saya sarankan itu waktu kalian membuat namanya ini, namanya ini ya guys, namanya ini tuh di sini semisal keterangan, ini saya ganti keterangan, di sini bakal saya ganti jadi teks, karena keterangan tuh kan biasanya kita nggak tahu mau isinya apa. Nah keterangan tuh bisa diisi apa aja, yang banyak tuh pakainya teks gitu guys. Di varchar teks date itu untuk tanggal, itu cuma tanggal. Jadi misal saya di sini kasih lagi nih tanggal lahir gitu, itu isinya pakai date gitu. Nama guru udah, add-nya 1, kolom school. Nanti kalau udah semua ini kita go guys. Nah kan ini udah ada 4. Coba add 1 nih. Jadi add ini fungsinya untuk kita jika ingin menambahkan lagi guys. Jadi guru itu ya udah nih, saya contohin lagi. Mau tambahin tadi apa, tanggal lahir, harus pakai underscore ya guys, gak bisa pakai spasi. Tanggal lahir kasih date gitu guys. Berapa ya, 10 aja lah ya, 12 2008 ya, 10 aja lah. Oke, udah di sini udah jadi semua, saatnya kita save. Set. Dah di sini udah jadi gitu. Kalian udah membuat sebuah database, yaitu adalah ya sebuah database di MySQL itu adalah testing data, dalam database testing data, tapi nama nama tabelnya itu nama guru guys. Nah di sini ada nama, ada ID, bidang, gender, dan tanggal lahir seperti yang kita buat tadi. Nah oke, lanjut. Di sini kita coba buat ngisi ininya apa namanya, ngisi tabelnya. Ngisi tabelnya itu menggunakan ini insert ya. Nah ini guys ya, bener di sini untuk kalian mengisi tabel kalian. Nanti ketika semua udah diisi, kalian coba go, dan itu kita bakal membuat tabel yang udah ada isinya. Oke, kita coba aja ya. Nama guru kita coba, nama saya aja deh, Hailer Fadil Aufa. ID-nya ini cuma batasnya 10 ya, jadi tuh kalau udah mentok nanti nggak gede guys. Jadi 1 2 3 4 dah sini aja lah ya, 1 2 3 4. Bidangnya ini sebenarnya ya terlalu gimana sih, nggak usah diisi. Jadi ini kasih no, tuh please enter grader, tuh kebanyakan guys. Dan ini juga harus angka ya, 1 2 3 4. Bidangnya di sini kita mengajar mengajar database misal. Gendernya pasti laki-laki, dan tanggal lahirnya kita set di sini tuh 2006. Jadi kalau kalian menggunakan date itu, kalian cuma bisa mengisi tanggal lahir kalian ya. Ini cuma tanggal gitulah isinya. Mei bukan Mei cuy. Nah kita lahir tanggal 12 Juni 2006. Udah, coba kita go narrow insert. Jadi udah masuk nih
contoh dari tabel kalian. Di mana tabel kalian berada? Di sini coy. Ya. Ini dia. Nah, tadi kan kalian mengisi itu satu-satu kan. Seperti yang kalian lihat saya untuk ngisi ini tadi, kita ngisi satu-satu. Header namanya ini, ID-nya ini, bidangnya ini, nama. Ini bukan nama sih, ini gender. Kenapa hanya ada nama lagi? Gender dan tanggal lahir. Tanggal lahir, gender, tuker-tuker ya guys ya. Sebenarnya enggak sih, ribet aja gitu. Nah, udah gender tanggal lahirnya ini dan gendernya laki-laki gitu guys. Jadi ya sekian penjelasan dari saya untuk membuat database ini, membuat tabel dalam PHP Marine ini. Semoga dapat membantu kalian semua yang menyaksikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Dadah.